Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Monikawati dan teman saya Wayuni Ningsih dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi akuntansi atau SIA, sistem informasi dan jenis-jenis sistem, konsep dasar SIA, subsistem dalam SIA, pentingnya SIA, dan hubungan SIA dengan nilai bagi bisnis. Langsung saja ke konsep sistem informasi akuntansi. Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sesuai dengan definisi tersebut, sebuah sistem memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Komponen atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Yang kedua, proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem. Yang ketiga, tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut. Sistem informasi. Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengolah, mengendalikan, dan melaporkan informasi serupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi dapat dilakukan pula secara manual ataupun menggunakan komputer dengan adanya kekurangan dan kelebihan di masing-masing proses tersebut. Jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem tertutup atau closed system, yaitu sistem yang secara total terisolasi dari lingkungannya, tidak ada penghubung dengan pihak eksternal, sehingga sistem ini tidak memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh lingkungan yang berada di luar batas sistem. Sistem semacam ini hanya ada dalam teori saja karena dalam kenyataannya semua sistem berinteraksi dengan lingkungannya dengan caranya masing-masing. Yang kedua, sistem relatif tertutup atau relatively closed system, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya secara terkendali. Sistem semacam ini memiliki penghubung yang menghubungkan sistem dengan lingkungannya dan mengendalikan pengaruh lingkungan terhadap proses yang dilakukan oleh sistem. Sistem yang dirancang dengan baik akan membatasi pengaruh dari luar sistem, bukan mengeliminasinya. Yang ketiga, sistem terbuka atau open system, yaitu sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya secara tidak terkendali, di samping memperoleh input dari lingkungan dan memberikan output bagi lingkungan. Sistem terbuka juga memperoleh gangguan atau input yang tidak terkendali yang akan mempengaruhi proses dalam sistem. Sistem yang dirancang dengan baik dapat meminimumkan gangguan dari lingkungan dan selanjutnya menciptakan proses dan cara-cara menanggulangi gangguan tersebut. Yang keempat, sistem umpan balik atau feedback control system, yaitu sistem yang menggunakan sebuah output menjadi salah satu input untuk proses yang sama di masa berikutnya. Sebuah sistem dapat dirancang untuk memberikan umpan balik guna membantu sistem tersebut mencapai tujuannya. Konsep dasar SIA yang pertama yakni mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkannya ke dalam sistem. Yang kedua yaitu memproses data transaksi. Yang ketiga, menyimpan data untuk keperluan di masa mendatang. Yang keempat, menghasilkan informasi yang diperlukan dengan memproduksi laporan atau memungkinkan para pemakai melihat sendiri data yang tersimpan di dalam komputer. Yang kelima yakni mengendalikan seluruh proses demikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan akurat dan dapat dipercaya. Jika dihubungkan dengan jenis-jenis sistem SIA di atas, maka konsep dasar SIA ini relatif tertutup. Mengapa demikian? Karena dalam proses ini terdapat proses input menjadi output, di mana dalam proses input itu meliputi seperti penjualan tunai, pembelian secara kredit, pembayaran beban-beban, dan lain sebagainya. Dan output yang dihasilkan yaitu laporan keuangan maupun laporan manajemen. Subsistem dalam SIA pada dasarnya dapat dilakukan secara manual atau tidak menggunakan bantuan komputer, dapat dilakukan sepenuhnya juga oleh bantuan komputer dan aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian dapat dilakukan juga dengan kombinasi keduanya. Pada dasarnya, SIA memiliki sistem yang sama, yaitu mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan,
dan melaporkan data dan informasi. Komputer, kertas, pena, dan perangkat lunak hanya merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Dan pada umumnya, organisasi perusahaan itu melakukan transaksi yang relatif berulang. Misalnya, membeli dan membayar bahan baku atau barang jadi, mengangkat dan menggaji karyawan, mengubah bahan baku dan tenaga kerja menjadi barang jadi atau jasa, menjual dan barang atau jasa dan menerima kas, dan lain sebagainya. Dari tabel yang saudara lihat pada layar, dapat dijelaskan bahwa lingkaran kecil menunjukkan subsistem dalam SIA, sedangkan anak panah menunjukkan hubungan antar sistem. Dan dengan melihat gambar ini dapat diketahui bahwa pula sebuah sistem informasi terbagi jadi 5 subsistem, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus konversi, dan siklus buku besar dan pelaporan. Pentingnya SIA. Yang pertama yakni, SIA merupakan bagian fundamental dalam pendidikan akuntansi. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan lingkungan bisnis, seorang akuntan dituntut untuk memiliki pengetahuan yang solid tentang 3 konsep, yaitu penggunaan informasi dalam proses pembuatan keputusan, yang kedua, perancangan penggunaan implementasi sebuah sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga yaitu pelaporan informasi keuangan. Pentingnya SIA yang kedua yaitu keterampilan atau skill dalam bidang SIA penting dalam mendukung keberhasilan karir. Umumnya, seorang akuntan bekerja sebagai akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan perpajakan, akuntan pemerintah, auditor internal, dan konsultan manajemen. Akhir-akhir ini, para pekerja menawarkan posisi khusus untuk para akuntan yang memiliki keahlian di bidang SIA. Dan yang ketiga, yakni sistem informasi akuntansi merupakan komponen kunci dalam proses pembuatan keputusan. Pada dasarnya, dalam sebuah organisasi terdapat 3 tingkatan keputusan yang dibuat, yaitu yang pertama, keputusan yang terstruktur atau structured decision, yang merupakan keputusan yang sifatnya relatif berulang, rutin, dan mudah dipahami untuk didelegasikan kepada karyawan level bawah atau didominasi dengan komputer. Kemudian yang kedua yaitu keputusan yang agak terstruktur atau semi-structured decision, merupakan keputusan yang sebagian memiliki sifat terstruktur dan sebagian lagi tidak memiliki sifat tidak terstruktur. Yang ketiga yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau unstructured decision, yang merupakan keputusan yang tidak sering dan tidak terjadi secara rutin dan tidak ada pedoman model standar untuk membuat keputusan ini. Umumnya, keputusan ini didasarkan pada intuisi dan adjustment. Yang keempat, yakni SIA mampu memenuhi kebutuhan informasi baik bagi pihak internal maupun eksternal di perusahaan. Pihak internal yang ada di dalam perusahaan meliputi yakni investor dan kreditor, dan mereka memerlukan laporan keuangan yang bersifat umum. Kemudian pelanggan, yaitu memerlukan pengetahuan tentang jenis barang yang tersedia dan status piutang. Yang ketiga yaitu pemasok, ingin mengetahui spesifikasi barang yang diperlukan. Pemegang saham memerlukan SIA untuk transaksi saham dan dividen, dan karyawan memerlukan pengetahuan tentang gaji dan potongan-potongan gaji. Dan kemudian pihak-pihak eksternal yang terlibat termasuk dalam pemenuhan kebutuhan informasi SIA ini yaitu manajemen pemasaran, bagian pembelian dan pengawasan persediaan, manajemen produksi, manajemen SDM, dan juga manajemen keuangan. Yang kelima yakni revolusi teknologi informasi akan merembes ke segala aspek kehidupan, termasuk sistem informasi akuntansi sebuah organisasi. Saat ini, kebanyakan orang-orang mengatakan bahwa SIA tidak lebih dari sebuah mata kuliah yang membahas tentang komputer. Padahal, dalam SIA sebenarnya membahas tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, dan pemberian informasi untuk pembuat keputusan. Komputer hanya sebagai alat yang mendukung teknologi tinggi, maka revolusi dalam bidang teknologi khususnya informasi yang sekarang sedang dan masih akan berlangsung akan mempengaruhi langsung terhadap SIA yang digunakan oleh berbagai organisasi.
Dengan demikian, agar para akuntan dapat selalu mengikuti perkembangan dan perubahan teknologi informasi, mereka harus memahami berbagai hal baru seperti jaringan, sistem jaringan, atau kita sebut dengan networking, electronic data interchange, dan berbagai teknologi komputer lain. Hubungan sistem informasi akuntansi dengan nilai bagi bisnis. Yang pertama yaitu dapat memperbaiki produk atau jasa dengan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, atau menambah atribut yang diinginkan konsumen. Hal ini dilakukan misalnya dengan memanfaatkan sistem informasi untuk memantau proses produksi, sehingga apabila dari pemantau tersebut diketahui ada produk cacat, maka operator dapat memperoleh informasi sesegera mungkin, dan tindakan ini pada akhirnya akan menghasilkan produk yang berkualitas lebih tinggi dan jumlah bahan baku yang terbuang lebih sedikit. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Untuk menggambarkan hal ini, misalnya ada sebuah perusahaan yang menunda proses produksi karena kehabisan bahan baku, padahal bahan baku cukup tersedia di gudang. Hal ini dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan sistem informasi untuk menambah nilai bagi produk dengan menelusur dan menyediakan informasi yang terkini dan akurat tentang bahan baku yang tersedia di pabrik, dan secara otomatis mengirimkan permintaan bahan baku ke gudang ketika persediaan bahan baku di pabrik telah mencapai titik tertentu. Yang ketiga yaitu memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuat keputusan. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang beroperasi secara luas dengan pusat-pusat penjualan di berbagai wilayah. Apabila terjadi penurunan penjualan di salah satu produknya atau wilayahnya, hal ini dapat segera diinformasikan ke pusat. Dengan demikian, kantor pusat dapat segera menyelidiki dan mencari jawab mengapa terjadi penurunan penjualan. Yang keempat yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, di mana kemampuan ini dapat dimanfaatkan misalnya oleh perusahaan konsultan, yaitu dengan menyusun sebuah sistem yang memudahkan para staf konsultan untuk memberikan konsultan secara lebih baik kepada para kliennya. Dan hal ini jelas memberikan perusahaan tersebut keunggulan kompetitif secara signifikan. Dengan sistem tersebut, perusahaan dapat mencari dalam database staf yang memiliki keahlian tertentu sesuai dengan permintaan klien secara tepat. Kemudian yang kelima yaitu dapat memperbaiki komunikasi. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan antara lain oleh perusahaan konsultan juga dengan menggunakan laptop, komputer. Staf konsultan dapat mengakses jaringan database perusahaan di lokasi maupun atau mengirim dan menyiapkan presentasi dan membuat rencana perjalanan. Sistem ini juga memudahkan komunikasi dengan klien. Misalnya, peraturan perpajakan yang paling baru dapat segera dipasang dalam jaringan data perusahaan dan dilengkapi dengan hasil analisis staf ahli perpajakan, kemudian dikirimkan kepada klien dalam hitungan yang sangat cepat. Yang keenam yaitu dapat memperbaiki penggunaan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun sebuah sistem informasi yang disebut dengan expert system. Dalam sistem tersebut dibangun dengan cara mewawancarai dan merekam pendapat para ahli perpajakan terkemuka yang membahas berbagai macam peraturan perpajakan. Hasilnya adalah sebuah expert text system dapat digunakan untuk memberi konsultasi perpajakan kepada para klien. Manfaat sistem ini bagi staf perusahaan adalah staf memiliki pedoman pajak sebagaimana kalau mereka melakukan pengumpulan informasi langsung dari para klien tentang permasalahan pajak yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian, pengetahuan staf tentang perpajakan akan meningkat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, kekurangan dalam presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.